Sidak Teko. Siaran mendadak ketemu toko. BNN Kabupaten Sleman. Iya. Halo Sobat BNN, dimanapun kalian berada. Kembali Sidak Teko, siaran mendadak ketemu tokoh. Namun hari ini bukan tokoh-tokoh yang bapak-bapak, tapi kali ini ada satu remaja yang punya banyak prestasi, dan juga lagi viral. Ada viral di TikTok ya? Hah? TikTok kau lang? Di sosmed ya, TikTok IG lagi viral. Lagi viral di sosial media dengan salah satu prestasinya itu adalah sebagai dia berhasil meraih nilai gabungan tertinggi di daerah istimewa Yogyakarta. Padahal daerah istimewa Yogyakarta itu terkenal dengan kota pelajar. Nah, siapakah yang akan kita ajak ngobrol di episode kali ini? Remaja kita yang berprestasi ini tentunya ya dari Sleman juga. Nah, remaja kita teko urung? Bon. Boleh masuk, Mas. Nanti kita kenalan dulu aja. Di. Silakan duduk, Mas. Nah, ini sudah hadir, bukan hadir sih. Kita itu menyidak sekolahnya sebenarnya, ya. Ada Mas Langit ya namanya ya. Oke, Mas Langit, salam sehat tanpa narkoba. Ya. Jadi kok ada tepuk tangan iki mau. Senengane ngono kuwi aja lali-lali. Salam sehat tanpa narkoba. Emang beda ya, Cak? Nek cah pinter karo ora ya? Beda to, ora kaya kowe kuwi. Ora pati pinter. Nah, Sobat BNN masih bersama saya Darmo Kusumo di siaran mendadak ketemu tokoh. Namun tokoh yang kali ini tadi yang sudah saya bilang beda dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Ini adalah tokoh remaja kita yang mempunyai banyak prestasi. Mas Langit, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kok namanya Langit? Langit siapa namanya, Mas? Langit Rafa Kurniawan. Langit Abror Rafa Kurniawan. Iki mburine kok rada asing ya. Ya kita tanya lebih dalam lagi ya. Rumahnya mana? Tempel. Iki rada memper iki. Mendekati. Nama bapak ibunya Wahyudi Kurniawan. Bapak namanya Bapak Wahyudi Kurniawan. Ngandel ora. Kalau ibu Sri Purwanti Endang Irianti. Ibu Sri Purwanti Endang Irianti. Ternyata Mas Langit ini adalah putranya dari Mas Wahyudi Kurniawan ya, atau yang akrab dipanggil Mas WK. Mas Langit, nih informasi yang Om terima nih. Ini yang viral di sosmed itu meraih nilai tertinggi ya. Nilai apa ini? Nilai gabungan. Nilai gabungan itu maksudnya piye? Jadi kalau tinggi itu sistemnya nilai gabungan itu antara 40% nilai rapot, 40% nilai rapot, terus rapot sama nilai SPB, sama kalau ada tambahan nilai prestasi. Oh, jadi itu 3 ya? Ada ketiganya itu digabungkan menjadi totalnya berapa? 403,38. Dhuwur dhewe sak Jogja ya. Alhamdulillah dhuwur dhewe sak Jogja. Iki mes 100 berarti nilainya ya? Hampir ya? Atau 100 semua? Ya enggak, 100 IPA 95. Ya enggak 100 IPA 95. IPA berapa tadi? 95. Terus apa lagi mata pelajaran yang lainnya? Literasi membaca itu campuran bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. 100 sama Matematika 100, literasi membaca 100. Oke, Langit. Kamu itu dengan apa yang bisa kamu raih
kamu capai selama ini dengan nilai yang seperti itu di sekolahmu itu metode belajarnya itu gimana? Itu ya caranya. Jadi kalau di 4 pakem itu yang unik tuh pakai iPad kalau belajar. Jadi terbatas digitalisasi. Terus juga kalau misalnya mau ujian-ujian kayak iPad di situ, itu emang ada bimbingan. Oh, ada bimbingan khususnya. Di SMP Negeri 4 Pakem itu kalau belajar pakai iPad. Ya, Semua. ya. Susah nggak sih menurut? Awalnya sih lumayan harus adaptasi, tapi karena udah kebiasaan pakai gadget dan sebagainya, gampang adaptasi. Juga gitu ya. Awalnya tetap ya. Apa radong-radong ngono kae ya. Tidak ada yang pakai tulisan kayak biyen kayak gitu. Pakai buku tulis ngono ki enggak? Ada juga, tetap ada ya. Tapi mayoritas pakainya iPad. Oh, prosentasenya lebih banyak pakai iPad itu ya. Lumayan juga nih di SMP Negeri 4 Pakem ini luar biasa sekali. Ada bu gurunya enggak? Oh, belum datang ya? Belum datang. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga dengan bu gurunya. Terus gini, tadi belajar dengan digitalisasi kayak gitu dengan iPad. Nah, prosentase belajar apa ya di SMP 4 ini itu jamnya itu sampai sore kayak gitu atau enggak? Iya. Sampai sore. Dimulai jam berapa? Yang paling pagi itu 6.15. Jam 6.15. Lang dibilang. Jam 6.15 tuh. Jam 6.15 sudah sampai sini ya? Sudah mulai belajar. Kalau jam kenal udah langsung belajar. Berarti kamu sampai sini jam 6.15. Bangun jam berapa? Jam 5. Jam 6 sampai sini diantar atau berangkat sendiri? Diantar, yang antar siapa? Oh, bapak ya. Ya. Kadang yang nganter bapak, kadang yang nganter umi gitu atau oh bareng terus. Nah, ini ya mungkin barangkali buat sobat BNN yang menyaksikan podcast ini ada satu poin. Di awal kita sudah dapat satu poin. Ternyata peran orang tua ini satu sudah kelihatan banget harus benar-benar mensupport terhadap anak. Satu nih ya poin yang saya tangkap ini. Mengantar ke sekolah jam 6 pagi gitu ya berarti ya. Jam 6 pagi ya Mas ya? Jam 6 pagi. Belajar di sekolah sampai jam Paling sore itu 4.4. paling sore 4.4. Oke, bisa meraih nilai seperti itu dengan belajar di sekolah dari jam 6.15 sampai jam. Kemudian nanti di rumah biasanya belajar mulai jam berapa? Nggak pasti sih, tergantung mau belajarnya kapan. Oh gitu ya. Berarti belajarnya sesuai mood apa piye kayak gitu? Sak karepe dhewe. Sak karepe dhewe, Bro. Padha kowe, ming beda hasile. Ya toh, nek kowe sak karepmu dhewe bener-bener sak karepmu dhewe, tapi nek iki aku yakin tertata ini. Mas Langit, belajar di rumah sak karepe dhewe, sak senenge dhewe, sak didampingi bapak ibu enggak? Kadang kalau ada yang mau nanya itu sering kayak Tanya, lebih sering mana? Ke ibu atau ke bapak? Ke ibu. Kalau ke bapak, kenapa enggak? Kenapa ke ibu? Jarang. Oh, mungkin lebih yakin ibu lebih cerdas. Oke, jadi lebih ibu ya ke ke Umi ya. dulu kalau pas kecil tuh Gimana waktu kecil? dulu pas kecil tuh sering kayak belajar baca, nulis terus tambahan itu kayak rutin gitu. Nah, jadi mungkin mulai dari situ terbangun habit buat belajar. Oke. Dari kalau masih ingat dari mulai umur berapa itu Mas Langit belajar nulis, belajar baca itu? Di usia berapa? Belum TK ya. Jadi sudah menjadi keinginan sendiri dari Mas Langit ya. Mas Langit selain berhasil meraih nilai gabungan tertinggi di provinsi daerah Yogyakarta,
Ada nggak prestasi yang lain yang kamu kamu raih? Mungkin kalau di bidang akademik lebih fokusnya ke IPS. Nah, IPS itu ada beberapa. Yang pertama tuh OSN, Olimpiade Sains OSN itu Nasional. Olimpiade? Sains Nasional. Oh, tingkat nasional. Iya, Iya. itu berjenjang. Oke. Awalnya kabupaten, terus provinsi, terus ke nasional. Berarti sudah pernah ikut semua itu dari kabupaten, provinsi, nasional. Oke. Ayo lanjut. Tadi apa? IPS, OSN-nya alhamdulillah dapat perak, terus perak. Oke, 5 tim kok takon kowe iki dene takon keplok-keplok, Bro. Nah. Terus terus mirip-mirip sama OSN, tapi ini yang ngadain Kementerian Agama, namanya KSM, apa itu? Kompetisi Sains Madrasah. Kompetisi sains madrasah. Oke. Itu berarti ya tentang apa ya? Ilmu keagamaan ya, kayak akhlak fikih kayak gitu. Dikit sih, jadi terintegrasi antara agama sama sains. Itu berhasil? Alhamdulillah, Mas. Emas, Bro. Emas, Bro. Terus lanjut. Yang KSM tadi itu yang dipakai buat nilai gabungan. Oh, oke. Ya, jadi itu ya, gitu. Apa lagi? Olgenas itu Olgenas apa iki? Sik, Olgenas. Apa iki? Olimpiade Geografi Nasional. Olimpiade Geografi Nasional, ya. Itu yang ngadain UGM tahun 2024 sama 2025 saya ikut. Belum lama ya berarti ya. Iya, Baru Januari, kemarin loh. Dapat Alhamdulillah dapat emas dua-dua. emas lagi. Oh, nyun sewu, Bu. Niki melanjutkan pertanyaan yang di sosmed itu loh. Kayak gini itu kinjut. Mangane opo? Oh tak gereh. Kiri bayangane iki Mas BK. Mas BK tak pikir apa maemnya Mas Langit ini keju ngono-ngono kae lho. Ternyata enggak yo. Tapi yang menarik ki mau otak greh. Greh keranjangan itu, Mas. Oh, oke, greh keranjangan. Ki, Bro, kowe sesuk rada ditambahi, Bro. Saya tuku greh keranjangan. Oke. Ki melanjutkan nganu pertanyaan yang viral di sosmed terjawab sudah. Mas Langit ini hobi apa? Makanannya otak greh keranjang. Ning Jogja ning Sleman ini ya kuwi jenenge namanya greh keranjang. Tapi kalau di tempat BNN yang lain nggak tahu, tapi itu adalah greh yang isinya 2, ya toh Bu? Isinya 2 terus di keranjang bambu itu. Pak D juga dengar informasi nih, curi-curi informasi. Katanya kamu pernah berprestasi di luar negeri. Ning negara ngendi ya mau ya? Vietnam. Itu apa Mas itu? Jadi itu tuh event utamanya tuh kayak buat satu inovasi gitu. Nah, nanti dipresentasiin itu temanya tentang lingkungan. Tentang lingkungan. Iya. Kamu pada itu bikin apa itu? Kayak buat semacam sistem aplikasi gitu. Tapi pas itu juga jadi pembicaranya. Jadi narasumber. Jadi Jadi delegasinya dari Indonesia untuk di Vietnam itu ya. Oh, luar biasa sekali. Tekan Vietnam peraih medali emas. Apa wae mau? Sing ning UGM mau, terus ada perak, ada perunggu, luar biasa sekali. Inilah apa ya? Langit ini nek cara Jawa ki yo sing ning dhuwur. Langit nggih. Jadi nama pemberian dari orang tua itu kadang juga merupakan doa. Ngoten nggih Bu nggih. Doa berharap menjadi apa tadi menaungi dunia. Mas Langit boleh nggak di share bagi tips-tipsnya gimana sih supaya bisa mencapai hal-hal yang semua ini. Bagaimana sih cara-caranya? Kiat-kiat tips-tipsnya. yang pertama itu pastinya doa sama bagaimana kita berpikir positif tentang Tuhan. Terus kita pasti hatinya juga harus kita berekspektasi dulu lah yang baik. Terus nanti juga kalau udah pasti bakal kebantu apapun itu. Terus juga support dari sekitar, itu orang tua, guru, teman dan sebagainya itu harus positif juga, lingkungannya harus positif. Sama dari diri kita sendiri kita harus belajar apa yang kita ingin pelajari itu kita harus tahu siapa diri kita mau arahnya kemana kita tuh harus tahu dan usahakan hal itu.
eh, pokoknya lakukan hal-hal yang positif ya. Hal-hal positif ya. Jadi kalau boleh kita tarik benang merahnya, eh, tips-tips kiat-kiat dari Mas Langit tadi, bahwa yang pertama adalah satu keyakinan ya Mas ya, yakin kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin kepada diri sendiri. Biasanya Saya juga kadang kayak kita berekspektasinya udah dapet ini gak apa-apa, tapi nanti kalau misalnya kita husnuzon tuh tiba-tiba dapat, termasuk nilai SPD itu sebenarnya ada yang beberapa nomor ragu, tapi ternyata bisa juga nilainya segitu. jadi ya harus nggak boleh apa, kita harus husnuzon gitu ya terhadap itu. Kemudian support dari orang tua. Mas Langit, di penghujung kebersamaan kita di obrolan Sidak Teko kali ini Pak D minta kamu menyampaikan himbauan nih, menyampaikan himbauan ke semua teman-teman seusiamu, agar jangan sampai menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba. Yuk, boleh silakan. Hindari narkoba, karena di dunia ini masih banyak bisa yang dicari, masih bisa banyak yang diusahakan, jadi sekitari dengan hal-hal positif. Oke. Nah, Sobat BN, itu tadi adalah pesan himbauan dari Mas Langit yang benar-benar melangit. Di atas langit masih ada langit. Peraih nilai gabungan tertinggi di daerah istimewa Yogyakarta berasal dari SMP Negeri 4 Pakem, ya. Ada jargonnya enggak SMP Negeri 4 Pakem? Gimana? Boleh dong disampaikan? Mana Mas? Kameranya Mas? Ini ya. SMP Negeri 4 Pakem gimana? Pratnya Siwijaya. Apa itu? Pratnya Siwi itu anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang cerdas. Terus Jaya, Pratnya Siwijaya. Ratna Sriwijaya. Oke. Luar biasa sekali. Next mungkin kita akan dengan Bapak Ibu gurunya ya. Oke, Ibu, selamat datang, monggo. Ini adalah rumah jenengan nyun ngapunten. Mohon maaf loh Ibu, ini kita sidak teko. Jangan mendadak ketemu tokoh, kita sidak. Sekolah-sekolah yang lain kayak Ibu, ini salah satu siswanya yang viral kemarin di sosmed, kita cari-cari. Bu, boleh dong disampaikan di SMP 4 Pakem ini cara belajar ini, itu murid-muridnya Sabang ini. Sama dengan sekolah lain. Yang membedakan mungkin akses sendiri. Kemampuannya semuanya sangat keras. Dia pengen maju, pengen yang terbaik. Itu ya, jadi kalau pada dasarnya itu bodoh Ibu cara Pakai kurikulum yang sama, semuanya sama. Mungkin ya semangatnya itu membuat mereka jadi lebih punya ambil ya. Bisa ambil ya. Karena mereka semuanya pengennya bisa. Ibu, mewakili dari guru SMP Negeri 4 Pakem, saya minta doanya Ibu buat sobat-sobat ini, punya teman-teman remaja, doanya Bu, agar bisa seperti Mas Langit yang benar-benar melangit hari ini, dan juga himbuannya dari Terima kasih anak-anak semua, anak hebat. Kalian adalah generasi yang membawa bangsa ini lebih baik. Semoga kalian tidak akan pernah mencoba untuk terpengaruh dengan narkoba, karena generasi yang kuat jauh dan tidak akan mendekati narkoba. Semangat untuk Oke. Baik, terima kasih Ibu atas Ini nih, Ibu Nini. Ini adalah terima kasih Ibu. Terima kasih nih SMP Negeri 4 Pakem
usia kami 3 dan salah satu siswanya Mas Langit. Terima kasih Mas Langit sudah berbagi, prestasinya luar biasa sekali Ibu siswanya dari SMP Negeri 4 Pakem. Mungkin next untuk langit-langit berikutnya yang di SMP Negeri 4 Pakem akan kami. Oke. Baik, terima kasih Sobat BNN. Demikian tadi siaran mendadak ketemu tokoh BNN Kabupaten Sleman yang kali ini bersama dengan Mas Langit yang benar-benar langit karena berhasil meraih nilai gabungan tertinggi se-daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan jumpa lagi di siaran mendadak ketemu tokoh berikutnya di episode selanjutnya. Tetap jaga keluarga, jangan sampai menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Saya dan Mo Kusumo, kita jumpa lagi di Tidak Teko mendatang. Terima kasih. Oke.